Peristiwa gempa bumi kembali mengguncang wilayah Jawa Timur, tepatnya di Sumeneb pada Selasa 30 September malam sekitar pukul 23:49 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa berada di koordinat 7,25 lintang selatan dan 114,22 bujur timur. Pusat gempa ini berjarak sekitar 50 km tenggara Sumeneb, Jawa Timur dengan kedalaman 11 km. Setelah gempa pertama mengguncang, BMKG mencatat ada 4 kali gempa susulan yang terjadi hingga pukul 00:29 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo terbesar 4,4. Gempa utama yang awalnya berkekuatan magnitudo 6,5 ini kemudian diperbarui BMKG menjadi magnitudo 6,0 usai dilakukan analisis lebih lanjut. Menurut keterangan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yaitu Daryono, gempa di Sumeneb ini termasuk jenis gempa dangkal. Meskipun tidak berpotensi tsunami, namun guncangan kuat gempa ini dirasakan oleh mayoritas warga Sumeneb. Guncangan gempa menyebabkan terjadinya sejumlah kerusakan di rumah warga. Ada tembok yang mengelupas dan muncul retakan di dinding, hingga gedung rumah warga yang dilaporkan pecah. Adapun Daryono mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak gampang percaya terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, gemerang. Gempa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas motori, Mas. Sejumlah rumah di 3 desa di Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, rusak akibat gempa bumi yang terjadi pada Selasa 30 September malam, sekitar pukul 23:49 waktu Indonesia Barat. Walaupun tidak menimbulkan korban jiwa, namun guncangan hebat dari gempa menyebabkan kerusakan pada rumah warga, bangunan masjid, hingga fasilitas umum. Menurut keterangan Kepala Desa Kalowang, Rahmatul Maula, mengutip Kompas.com pada Rabu 1 Oktober, sementara ini ada 2 rumah yang mengalami rusak parah. Rahmat menyebut atap rumah warganya roboh dan sebagian tembok runtuh akibat guncangan gempa. Sementara itu untuk kerusakan yang cukup banyak dilaporkan terjadi di Desa Gendang. Menurut penjabat Kepala Desa Gendang Barat, Kecamatan Gayam, Agus Riyadi, 1 rumah roboh di Dusun Gendang. Selain itu 3 rumah ambruk dan 1 rusak di sebagian Dusun Kokon. Plafon masjid di bawah kubah juga ikut runtuh di Dusun Bakuan Tengah. Meskipun guncangan ini singkat, namun sangat terasa oleh warga yang sebagian besar sudah beristirahat pada saat itu. Agus juga menambahkan di Dusun Galis, kondisi kerusakan serupa juga dialami oleh sekitar 5 rumah yang dilaporkan roboh dan rata dengan tanah. Namun hingga saat ini belum ada keterangan langsung dari pihak BPBD Sumeneb terkait informasi ini. Adapun pemirsa, sebelumnya diberitakan telah terjadi gempa dengan guncangan magnitudo 6,5. Guncangan gempa utama tersebut diiringi dengan 4 kali gempa susulan hingga pukul 00:29 dengan susulan terkuat M4,4.
Berdasarkan update data dari BMKG, kekuatan gempa utama diperbarui menjadi M6,0 setelah dilakukan analisis lebih lanjut. Gempa, khususnya daerah Sapudi dan sekitarnya, mengakibatkan satu bangunan runtuh, namun tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah. Semoga yang lainnya selamat, tidak ada korban jiwa. Lokasi kedua, korban gempa. Salah satu bangunan juga roboh, namun tidak ada korban jiwa. Sentra kacil. Apa di kota nana? Enggak ada guru karuan dari yang punya tingkatannya. Tapi kan anak gempa getaran rumah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkap penyebab terjadinya gempa bumi magnitudo 6,5 yang mengguncang wilayah Sumeneb pada Selasa 30 September malam. Menurut keterangan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yaitu Daryono, terjadinya gempa dipicu oleh aktivitas sesar aktif bawah laut. Epicenter gempa berada di laut sekira 58 km tenggara Sumeneb dengan kedalaman 12 km. Daryono mengungkap bahwa guncangan ini termasuk jenis gempa dangkal. Hasil mekanisme sumber menunjukkan bahwa pergerakan naik atau thrust fault menjadi penyebab utama terjadinya guncangan hebat. Daryono juga menyebut bahwa guncangan paling dahsyat itu terjadi di Pulau Sapudi dengan intensitas 5 hingga 6 mmi. Sementara itu untuk wilayah Sumeneb, Pamekasan, dan Surabaya itu merasakan getaran pada skala 3 hingga 4 mmi. Gempa ini juga turut dirasakan di sejumlah daerah lain seperti Denpasar, Banyuwangi, hingga Lombok, namun dengan getaran yang lebih lemah. Menurut data dari BMKG, gempa ini tidak memiliki potensi terjadinya tsunami, meskipun menyebabkan sejumlah kerusakan pada rumah, masjid, hingga fasilitas umum. Gempa, khususnya daerah Sapudi dan sekitarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.